Saya akan melanjutkan pembahasan tentang minggu ini, yaitu tentang proyeksi penduduk. Apa sih itu proyeksi penduduk? Proyeksi penduduk itu merupakan gambaran jumlah penduduk di masa yang akan datang. Nah, jumlah penduduk ini didasarkan pada perhitungan tertentu yang di dalamnya itu meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi secara sederhana, proyeksi penduduk itu merupakan gambaran jumlah penduduk di masa yang akan datang. Oke. Kemudian proyeksi memegang peranan penting dalam tujuan sebagai sebuah sistem perencanaan di masa yang akan datang. Jadi karena proyeksi penduduk itu kan menggambarkan jumlah penduduk yang akan datang, maka dengan adanya proyeksi penduduk itu bisa membuat sebuah perencanaan-perencanaan untuk program yang akan datang. Nah, berikut ini ada alasan proyeksi penduduk dilakukan. Bisa ditinjau dari berbagai macam segi atau sisi. Yang pertama dari sisi akademis ya. Jadi penyusunan proyeksi penduduk ini kenapa dilakukan? Karena adanya perdebatan ilmiah terkait asumsi dan model proyeksi yang akan digunakan. Jadi para peneliti atau akademisi ini mereka membuat suatu perdebatan pendapat yang berbeda-beda terkait model proyeksi yang akan digunakan. Kemudian dari sisi praktis, hasil dari proyeksi penduduk yang dibuat ini bisa memberikan alternatif, gambaran alternatif selain proyeksi yang selama ini dibuat oleh BPS. Jadi BPS tuh biasanya membuat proyeksi penduduk sendiri. Tapi dengan adanya para peneliti maupun akademisi yang melakukan perhitungan proyeksi penduduk sendiri, ini bisa memberikan gambaran yang lain. Selain dari BPS juga ada gambaran lain yang dibuat oleh akademisi dan peneliti. Oke, kemudian dari sisi kebijakan dan perencanaan, proyeksi ini diperlukan sebagai bagian dari dasar penentuan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Jadi dengan kita mengetahui gambaran jumlah penduduk di masa yang akan datang, maka bisa membuat suatu perencanaan dan kebijakan dalam pembangunan. Oke, berikutnya ada tujuan proyeksi penduduk ya. Tujuan dilakukannya proyeksi penduduk yaitu untuk menghitung jumlah penduduk Indonesia selama periode tertentu. Dalam hal ini karena kita masuk di tahun 2020, jadi pada periode 2010 sampai 2035. Nah, rentang waktu proyeksi ini tidak terlalu jauh ya, jadi kurang lebih sekitar 25 tahun untuk menghindari kesalahan dari asumsi dan metode proyeksi. Kemudian data Indonesia pada periode 2010 sampai 2035 ini diperlukan untuk mengevaluasi dinamika penduduk dan membuat suatu perencanaan pembangunan pada jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Jadi proyeksi penduduk ini diperlukan untuk membuat suatu perencanaan pembangunan untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. Kemudian berikut ini ada metode proyeksi penduduk ya. Yang pertama, proyeksi bisa dilakukan menggunakan bantuan software yang disebut dengan program spektrum ya. Jadi software itu bisa nanti diinstal di dalam komputer dan nanti bisa langsung digunakan. Nah, data-data yang diperlukan itu seperti untuk software ini ya, software spektrum ini seperti jumlah penduduk menurut kelompok umur, kemudian angka harapan hidup, kemudian model life tabel yang digunakan, nilai fertilitas total, nilai fertilitas menurut kelompok umur, nilai rasio jenis kelamin, dan migrasi internasional. Nah, ini ada metode proyeksi penduduk yang lain nih, selain menggunakan software. Jadi metode proyeksi penduduk ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara tidak langsung atau perhitungan matematik ini bisa dilakukan dengan metode linear aritmatik, model geometrik, model logistik, dan model eksponensial. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari metode langsung terlebih dahulu atau direct method, di mana metode perhitungan ini dilakukan secara langsung dengan menggunakan data registrasi. Jadi data-data yang ada di
kelurahan ya atau di dinas kependudukan itu bisa digunakan sebagai metode perhitungan langsung. Metode ini lebih banyak digunakan karena mencakup determinan pertumbuhan penduduk. Ada tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi datanya memang yang masuk lewat registrasi ini kan lebih lengkap. Ada tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, kelebihannya yaitu bisa memperhatikan perubahan tiap komponen pertumbuhan penduduk, yaitu memperhatikan komponen kelahiran, kematian, dan migrasi. Validitasnya lebih tinggi karena ini berdasarkan data real ya yang terlapor di kelurahan maupun di BPS. Kemudian ada asumsi-asumsi kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi ada pendapat-pendapat tentang komponen-komponen kelahiran, kematian, dan migrasi. Ya, konsep dasar perhitungannya jumlah penduduk di masa yang akan datang itu bisa diketahui dengan menambahkan jumlah penduduk pada tahun awal ya, ditambah pertumbuhan alamiah. Pertumbuhan alamiah itu bisa didapatkan dengan selisih antara kelahiran dan kematian, yaitu kelahiran dikurangi kematian, birth dikurangi date ya. Kemudian ditambah lagi migrasi neto, yaitu selisih antara migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Jadi pertumbuhan penduduk ini seperti ini kalau berdasarkan metode perhitungan langsung. Indirect method atau metode tidak langsung itu merupakan metode yang dilakukan dengan perhitungan data-data kependudukan dengan terlebih dahulu menjadikan data tersebut sebagai asumsi. Asumsi itu sebuah perkiraan ya. Perhitungan ini dilakukan jika data yang tersedia diragukan validitasnya sebagai bahan proyeksi penduduk untuk diolah menggunakan metode langsung. Jadi, kenapa menggunakan metode tidak langsung? Karena memang data-datanya ini bisa jadi belum lengkap ya, tidak ada komponen-komponen kelahiran, kematian, dan migrasi sehingga data-data ini masih diragukan validitasnya untuk diolah menggunakan metode langsung. Maka itu diolahnya menjadi metode tidak langsung. Kemudian dengan metode tidak langsung diperoleh estimasi fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang memperhatikan kecenderungan parameter kependudukan pada waktu lampau. Berikut ini ya, metode tidak langsung ini syaratnya ya digunakan apabila hanya jumlah penduduk total yang diketahui. Kalau misalkan datanya lengkap, ada kelahiran, komponen kelahiran, kematian, migrasi, itu lebih baik menggunakan metode perhitungan langsung. Tapi apabila data-datanya kurang lengkap ya dan ada komponen-komponen ini, ada jumlah penduduk total, kemudian data tentang komponen pertumbuhan penduduk tidak tersedia tadi ya, tidak ada data tentang fertilitas, mortalitas, dan migrasi, kemudian pertumbuhan penduduk relatif tetap atau konstan. Jadi pertumbuhan penduduk dari setiap tahun itu angkanya hampir sama. Kemudian jika hanya jumlah penduduk total yang ingin diketahui. Kemudian jika datanya data yang lebih spesifik untuk metode lain tidak tersedia, seperti data tadi fertilitas, mortalitas, migrasi itu tidak ada, maka bisa menggunakan metode tidak langsung ini. Nah, kelemahannya yang pertama terlalu naif karena memang data ini kan data-data kasar ya, data-data perkiraan kasar berdasarkan asumsi. Kemudian fertilitas, mortalitas, dan migrasi tidak dipertimbangkan karena memang data-data terkait fertilitas, mortalitas, dan migrasi ini memang tidak tersedia. Kemudian terdapat 4 metode ya, tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu ada model linear aritmatik, geometrik, logistik, dan eksponensial. Nah, berikut ini penjelasannya. Model linear aritmatik itu merupakan suatu perhitungan tidak langsung ya, yang mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dengan jumlah yang sama setiap tahunnya. Jadi ini bisa digunakan apabila pertumbuhan penduduk setiap tahunnya itu sama. Nah, cara perhitungannya itu dengan cara menjumlahkan penduduk pada awal tahun ditambah jumlah pertambahan penduduk yaitu konstanta, nilainya itu absolut. Jumlah pertambahan penduduknya setiap tahunnya kan tetap, jadi menggunakan konstanta. Kemudian dikalikan dengan periode waktu antara tahun awal dan tahun N ya.
misalkan 10 tahun atau 15 tahun seperti itu. Atau bisa juga dengan menjumlahkan jumlah penduduk di awal tahun dikali 1 ditambah angka pertambahan penduduk, persentasenya berapa ya, karena setiap tahunnya itu kan diasumsikan sama. Kemudian dikali periode waktu. Berikutnya ada model geometri, yaitu pertumbuhan penduduk yang menggunakan dasar bunga majemuk. Nah, ini juga dilakukan apabila pertumbuhan penduduknya dianggap sama setiap tahunnya. Tapi kalau ini pakainya pangkat ya, perpangkatan, pangkat waktu tertentu. Jadi cara menghitungnya yaitu dengan mengalihkan jumlah penduduk di awal tahun dikali 1 ditambah angka pertumbuhan penduduk dalam persentase ya, kemudian ini dipangkatkan waktu dalam tahun atau periode proyeksinya. Kemudian untuk eksponensial yaitu pertumbuhan penduduk secara terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan yang konstan. Yaitu cara menghitungnya dengan mengalihkan antara jumlah penduduk pada awal tahun ya dikalikan dengan bilangan pokok sistem logaritma natural. Ya, ini nilainya adalah segini 2,71. Kemudian dipangkatkan R kali N, angka pertumbuhan penduduk dalam persentase kali waktu dalam tahun atau periode proyeksi. Nah, catatannya hasil metode eksponensial dan geometri hampir sama jika laju pertumbuhannya relatif rendah, yaitu antara 1 sampai 2%. Jadi model eksponensial dan geometri yang sebelumnya ini hasilnya hampir sama apabila nilai R-nya, angka pertumbuhannya ini relatif rendah. Kemudian yang terakhir ada model logistik. Model ini biasanya memang digunakan untuk populasi binatang ya. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan membagi angka pertumbuhan penduduk dalam persentase dibagi adalah initial population size dikalikan dengan angka pertumbuhan penduduk dalam persentase, kemudian bilangan pokok sistem logaritma dipangkatkan pangkat min ya, waktu dalam tahun, kemudian ditambah upper limit of projection. Ya, perhitungannya memang lebih rumit dan memang ini jarang digunakan karena biasanya digunakan untuk populasi binatang. Oke, berikutnya ada kegunaan dari proyeksi penduduk, yaitu apa saja sih kegunaan kita melakukan penggambaran penduduk di masa yang akan datang. Yang pasti dengan kita mengetahui gambaran penduduk di masa yang akan datang, kita bisa membuat suatu perencanaan untuk menyediakan layanan penduduk. Misalkan layanan kalau penduduknya di masa yang akan datang itu jumlahnya banyak, maka harus menyediakan layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, perumahan, dan lain sebagainya. Kemudian membuat perencanaan yang berorientasi untuk mengendalikan tren penduduk. Jadi misalkan di masa yang akan datang jumlah penduduknya akan meledak, akan banyak sekali. Maka kita di masa sekarang ini bisa melakukan upaya-upaya pengendalian supaya jumlah penduduknya itu tidak terlalu meledak gitu. Kemudian proyeksi penduduk ini merupakan tools atau alat untuk mendapatkan gambaran masalah yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Jadi dengan kita mengetahui jumlah penduduk di masa yang akan datang, kita bisa mengetahui masalah-masalahnya itu apa. Kalau jumlah penduduknya banyak berarti akan ada masalah di bidang pangan gitu ya, kemudian harus ada layanan kesehatan yang memenuhi, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Dan juga bisa untuk menyusun kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, berikutnya ada macam-macam kegunaan proyeksi penduduk di berbagai bidang ya. Kalau di bidang pangan itu bisa digunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan pangan di masa yang akan datang sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur. Kemudian di bidang kesehatan yaitu bisa menentukan jumlah tenaga medis ya, dokter, perawat, kemudian bidan, kemudian obat-obatan, jumlah tempat tidur, serta memperhitungkan jumlah rumah sakit di masa yang akan datang. Kemudian di bidang pendidikan yaitu
dasar untuk memikirkan jumlah penduduk usia sekolah. Kemudian kita juga bisa membuat suatu gambaran berapa jumlah muridnya, berapa jumlah gurunya, gedung-gedung sekolahnya memenuhi atau tidak gitu. Kemudian bidang tenaga kerja, maka bisa menentukan untuk penyediaan lapangan kerja sehingga erat hubungannya dengan tingkat pendidikan. Jadi memungkinkan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan dengan keterampilan dan pengalaman tenaga kerja. Kemudian untuk di bidang barang dan jasa, itu memperhitungkan produktivitas menghasilkan dasar estimasi produksi barang-barang dan jasa di masa yang akan datang. Baik, tadi adalah penjelasan untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi pada kolom komentar di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.